Oke ya, kita akan membahas mengenai variabel acak binomial dan distribusi peluang binomial. Oke, kita bahas dulu mengenai variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Ini ada dua kata percobaan binomial yang dikasih warna kuning ya. Apa itu percobaan binomial? Percobaan binomial merupakan percobaan yang memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali. Kemudian yang kedua syaratnya, percobaan bersifat saling bebas atau independen atau dengan pengembalian, artinya hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau sukses dan kejadian yang tidak diharapkan atau gagal. Nah, untuk yang keempat syaratnya peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Ingat di sini ada yang perlu diperhatikan bahwa jumlah peluang kejadian itu sama dengan 1. Dengan catatan P ditambah Q sama dengan 1, di mana P adalah kejadian yang sukses, Q adalah kejadian yang gagal. Masih tetap pada fungsi distribusi binomial atau fungsi distribusi peluang variabel acak. Jadi penamaannya bisa fungsi distribusi binomial, fungsi distribusi peluang variabel acak binomial. Ya, terserah. Lebih singkat fungsi distribusi binomial. Begitu saja ya. Disediakan permasalahan sebagai berikut. Sebuah kotak berisi 4 bola hijau dan 5 bola ungu. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola hijau yang terambil. Oke, tetap pada contoh percobaan binomial ini. Berdasarkan permasalahan ini kan termasuk permasalahan percobaan binomial. Nah, coba kalian sebutkan alasannya kenapa permasalahan ini dinamakan contoh percobaan binomial. Coba difikirkan, kasih alasannya. Sesuai dengan syarat yang tadi, ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam suatu percobaan binomial. Oke, lanjut ya, Ca. Ini untuk selanjutnya kita membahas mengenai fungsi distribusi binomial atau fungsi distribusi peluang variabel acak binomial. Itu ada rumusnya, karena di situ ada fungsi, maka disimbolkan dengan fx, di mana sama dengan P, ini ada peluang variabel acak binomial X ya, dengan anggotanya X ya, sama dengan ini B X N, P sama dengan dirumuskan pakai depan itu kombinasi dengan NX ya. Ini adalah semestanya, ini adalah kejadiannya X kejadian, dikali dengan P pangkat X, dikali lagi dengan Hi pangkat N dikurangi X. Oke, kita lihat keterangan. Variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial dilambangkan seperti ini ya. Nah, N, C, N, X. Koefisien binomial dengan menggunakan rumus kombinasi. X adalah banyak kejadian yang diharapkan. P adalah peluang kejadian yang diharapkan. Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan, di mana nilai Hi sama dengan 1 dikurangi P.
X banyak kejadian yang diharapkan, yaitu merupakan himpunan dari variabel acak ya, binomial. Kemudian P adalah peluang kejadian yang diharapkan, Q peluang kejadian yang tidak diharapkan. Oke, silahkan nikmati contoh berikut. Sepasang suami istri merencanakan untuk mempunyai 4 orang anak. Jika variabel acak X menyatakan banyak anak perempuan, maka nilai dari peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan 2, di mana X adalah banyak anak perempuan yang kurang dari atau sama dengan 2 adalah pilihan jawaban yang pertama adalah 4/16. Pilihan yang kedua adalah 5/16. Ketiga C 6/16. D 10/16. E 11/16. Oke, mari kita bahas soal berikut. Oke, kita bahas. Dari 4 anak, kemungkinan banyak anak perempuan yang kurang dari atau sama dengan 2 adalah kemungkinan yang pertama 0 anak perempuan dengan 4 anak laki-laki ya. Jadi kemungkinan pertama anak perempuannya 0 semuanya, keempatnya adalah laki-laki. Yang kedua adalah 1 anak perempuan dengan 3 anak laki-laki. Kemungkinan yang ketiga 2 anak perempuan dengan 2 anak laki-laki. Gitu ya. Nah, masing-masing ini kita jawab. Untuk kemungkinan pertama 0 anak perempuan dan 4 anak laki-laki bisa kita kerjakan dengan menggunakan kombinasi dari 4 ini 0 ya, kemudian lagi setengah dipangkatkan 0, kejadian suksesnya adalah 0, kemudian setengah dipangkatkan 4. Kemudian bisa kita selesaikan kombinasi 4 0 berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 0 adalah 4 faktorial dikali 0 faktorial. Setengah pangkat 0 adalah 1, kemudian setengah pangkat 4 adalah 1/16. Jadi ini bisa dicoret ya. 0 faktorial 1, berarti hasilnya adalah 1 dikali 1/16. Jadi sama dengan 1/16. Ini kemungkinan yang pertama. Sekarang untuk kemungkinan yang kedua, 1 perempuan 3 laki-laki, maka kombinasinya adalah 41 ya. 41 setengah pangkat 1, kemudian setengah pangkat 3 ya. Kemudian kita selesaikan karena ada 4 anak perempuan ya yang diminta itu tadi. Paling kecil adalah kurang dari atau sama dengan 2 ya. Ini kemudian kita selesaikan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1 3 faktorial dikali lagi 1 faktorial. Maka hasilnya dikali setengah pangkat 1 setengah dikali setengah pangkat 3 adalah 1/8. Sekarang 4/3 berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya adalah 4 dikali setengah dikali 1/8 berarti 4/16. 4/16 hasilnya. Untuk kemungkinan yang ketiga adalah 2 anak perempuan 2 anak laki-laki. Kombinasinya adalah 4, yang diinginkan 2 anak perempuan, setengah pangkat 2 dikali lagi setengah pangkat 2. Jadi hasilnya 4 faktorial. 4 dikurangi 2 adalah 2 faktorial dikali 2 faktorial.
dikali setengah pangkat 2 1 per 4, setengah pangkat 2 adalah 1 per 4. 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1 ya. Ini bisa dieliminasi. Ini sedangkan yang 2 faktorial ini ya tinggal 2, berarti hasilnya 6. Berarti sama dengan kita ini sama dengan 6 dikali 1 per 16. Hasilnya adalah 6 per 16. Oke, hasilnya kita lihat lagi. Yang pertama adalah 1 per 16, 4 per 16, 6 per 16. Oke, kita selesaikan. Kemungkinannya adalah tadi peluang kejadian acak kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan 1 per 16, 4 per 16, 6 per 16. Jadi jawabannya adalah 11 per 16.